Masa kecil gue itu gue besar di jalan dan apa namanya, ya memang terbiasa hidup mandiri dari kecil ya, dari usia gue masih SD ya, SD kelas 5 lah ya. Kelas 5 gue itu udah keluar ya jalan, sampai sempat nggak naik kelas 1 tahun ya, karena gue jarang masuk, bolos terus, dan lebih asik nongkrong bersama anak-anak angker ya. Angker dulu kalau disebutnya anak kereta ya gue hidup di jalan, tapi gue tetap sekolah ya, walaupun jarang masuk gue tetap sekolah dan akhirnya lulus sampai SD ya. Gue mengenal musik itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP awalnya, waktu SMP itu gue gondrong lah, sebahu ya, seginilah ya. Pada waktu itu gue ceritanya itu lagi nongkrong sama sama teman-teman ya, sambil ya minum anggur lah ya, wak-wak ya, anggur orang tua waktu itu. Dan di situ gue tuh disuruh main gitar, tapi gue nggak bisa main gitar. Akhirnya gue dicengin karena gue nggak bisa main gitar. Ya anak nongkrong rambut gondrong pada masa itu tahun 90-an itu nggak bisa main gitar itu katro banget ya. Dan akhirnya gue kesinggung ya, tapi gue nggak marah ya, gue kesinggung. Akhirnya gue pengen bisa main gitar. Gue minta dicatetin kunci-kuncian chord dasar sama teman gue. Terus gue minjem gitar teman gue ya. Itu gitar belakangnya itu ini pecah nih, gitar popong ngablak gitu ya. Gue lakban terus gue beli senar gitar. Waktu itu kenal gitar paling berapa ya, 300 perak ya, itu yang piramida ya, satu misalnya senar satu ya. Kalau misalnya satu set itu ya kali aja 300 perak kali 6 ya. Itu akhirnya gue begitu gue bisa main gitar ya, walaupun cuma hafal beberapa kunci ya. Justru gue kunci B itu gue mengalami masalah waktu itu dan susah gue, karena jari gue tuh pendek-pendek ya, tapi terus gue belajar dan ketika gue bisa 1-2 lagu itu gue ngamen dari rumah ke rumah ya. Waktu itu gue inget lagunya Ebit Gade, dari pintu ke pintu ku coba tawarkan ya, yang gitu ya, tawarkan nada demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Nah, itu akhirnya gua dari situ lumayan ya. Waktu itu gua dapat 30.000, itu gede banget bro. SMP itu gede banget, 30.000, dan gue bisa jajan sekolah. Kalau dari orang tua paling gue dikasih berapa ya, 1.000, enggak nyampe 1.000, paling gope ya, 500 perak ya gue kasih kalau jajan SMP itu. Akhirnya gue punya uang 20.000 itu gue bisa beli kaset ya, dan tahun 1994 itu akhirnya gue koleksi kaset Nika Ardila dulu ya, karena waktu itu Nika Ardila 94 itu meninggal ya. Itu gue masih SMP itu, dan mulai bandel dan ya happy aja ya, gue memang mengalami kehidupan bebas dan di situ gue nongkrong ya. Setiap nongkrong pasti gue selalu mabok ya, itu masih SMP. Dan di situ juga gue kenal yang namanya obat-obatan. Awalnya obat-obatan ya, nah, seperti Nipam, MG, Megadon, Rohypnol, terus Rexultan ya, dan macam-macam lah obat-obatan saat itu. Dan itu dapatnya mudah, waktu itu mudah, dan harganya juga murah ya.
kayak macam Nipam itu sepapan itu waktu itu 2.500 ya, 2.500 itu bisa mabuk buat seminggu bro. Bisa mabuk buat seminggu, apalagi yang strip biru yang dulu sering dicari itu strip biru, padahal antara strip biru dan strip merah yang nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Dan di situ juga gua mulai mengenal dunia narkoba lah ya. Dan akhirnya gue mencoba meningkatkan perekonomian gue secara pribadi buat sekolah ya, biaya sekolah itu gue jualan Nipam ya, obat-obatan seperti MG ya, BK, Nipam, Megadon, Lexoltan dan lain-lain tuh gue jadi BD itu, dan penghasilannya lumayan bro. Lumayan besar, lumayan. Dan akhirnya gue kan sekolah SMP itu di kampung ya, gue nggak sebutin nama sekolah atau daerahnya ya. Di situ teman-teman gue racunin, nih beli ini ya kan, daripada beli mabuk minuman ya kan, mabuknya cuma sebentar, sehari hilang. Ini bisa 2-3 hari bro mabuk ini ya kan. Akhirnya ya pada beli lah ya, pada beli. Itu SMP kelas berapa? Kelas 2 ya, antara kelas 2 dan kelas 3 ya kan. Gitu. Ya memang gua dari situ semua ya, dari gua jual obat-obatan itu, gue itu memang untuk biaya sekolah ya, karena gue juga pengen punya ijazah lah ya, bahkan meskipun gua nggak cerdas-cerdas amat, tapi gua memiliki keinginan punya ijazah gitu loh. Jangan sampai nggak punya ijazah. Itu sih itu gue sempat nggak sekolah ya. Begitu lulus SMP itu gue berhenti 2 tahun. Gue itu fokus dengan musik ya, gue membuat band ya. Pertama yang gue buat band itu Apotik ya. Apotik sebenarnya sampai saat ini Apotik itu masih eksis sampai saat ini, cuman memang pada sibuk aja, masing-masing sibuk. Dan di situ pula gue pertama kali menciptakan lagu yang berjudul, gue inget judulnya itu bukan lagu riang ya, jadi berceritakan tentang gue punya pacar. Akhirnya pacar gue itu merit gitu loh. Ceritanya paling nggak seperti itu bukan kisah nyata, itu fiksi ya, hanya sebuah karya aja, bukan kisah nyata. Musik buat gue itu bagian dari dari hidup gue ya. Musik itu bagian dari hidup gue. Dan gue juga pernah tergabung dengan grup band Welen, dan memang nggak ada yang ngetop. Gue sempat bikin album tapi nggak laku dan lagunya lagunya bukannya gue yang nulis, bukan, tapi teman gue semua. Itu lagunya ya buat gue sih lagu cengeng ya. Gue nggak biasa lagu-lagu lagu-lagu melau ya. Jadi ya kalau nggak laku ya bodo amat gitu loh. Dan akhirnya gue terus berkarya dan gue membentuk membangkitkan kembali Apotik. Gue menciptakan lagu Bidadari Desa ya. Kalau nggak salah ada di YouTube gue, Bidadari Desa ya, ada di YouTube gue. Dan gue juga menciptakan banyak lagi lagu ya, lagu yang memang gue itu senangnya alternatif rock. Nggak tahu, gue suka aja karena tahun 90-an alternatif rock itu lagi boomingnya ya. Grang ya. Dulu kan komunitas musik itu ada komunitas grang, punk sama grindcore ya. Dan gue lebih pilih grang ya. Tapi sebelumnya pernah juga gue gabung ke komunitas punk ya. Dan musik juga akhirnya kan bisa meluluskan gue sampai sarjana. Walaupun gue nggak pernah punya album ya. Pengen gue punya album sebenarnya. Saat ini gue kemarin itu niatnya tahun-tahun ini gue pengen punya album, pengen menyelesaikan album gitu loh. Tapi teman-teman gue nih sibuk semua, gue juga ribet akhirnya kan.
dan buat gua ya sudahlah ya kan, pending aja dulu ya. Dan kini gua bergabung dan membentuk Koslet Band. Koslet Band itu ya ex apotik sebenarnya ya, semua tadinya itu personil apotik. Buat gua musik itu ya bagian hidup gua sih ya, karena musik banyak jasanya buat gua ya. Dan ketika gua manggung dengan apotik dibentuk ya, ini gua bicara tentang apotik. Gua sempat itu manggung dari panggung ke panggung ya, mencari popularitas, dan sambutan itu luar biasa karena memang lagu-lagu yang gua mainkan itu cukup keras ya, gerang, dan gua lebih cenderung membawakan karya-karya sendiri ya. Walaupun lagu orang itu aransemennya gue ubah total dengan cara gue sendiri ya, itu makanya kalau misalnya sekarang gue lihat anak-anak band ya, anak-anak muda mulai berkarya ya, gue salut, gue bangga ya, karena dia memiliki kreativitas dan menghidupkan kembali musik-musik keras ya, musik-musik metal apalagi ya. Dan itu gua apresiasi banget bro, dimana sekarang itu musik-musik metal itu sempat tenggelam dan segini mulai bangkit lagi ya. Dan thank you ya, apalagi POB gokil. Jadi kalau bicara tentang musik ya, musik itu bagian dari hidup gua sampai saat ini pun gua masih masih nulis lagu ya, masih nulis lagu, cuman ya itu dia alirannya gerang. Cuma hanya aja kalau dulu itu gerangnya itu keras banget ya, tapi kalau sekarang nggak terlalu keras ya, seperti lagu-lagu Per Jam lah ya, Per Jam, atau kalau di Indonesia itu siapa ya, kalau di Indonesia itu Cupu Manik atau Plastik ya, dulu yang pernah ada ya, pernah ada dulu Plastik, vokalisnya Ipang namanya. Dan itu buat gua keren ya, genrenya seperti itulah ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu ya melau ya, standar aja, dan gokil lah pokoknya. Gue terinspirasi dalam bermusik itu dari lebih banyak dari Pas Band sih ya, karena Pas Band itu luar biasa sih buat gua. Pas Band dia bikin karya-karyanya itu dia nggak fokus dengan satu genre ya, dan itu keren buat gua. Ada situ alternatif gerangnya ya, ada punknya ya, itu asik sih buat gua. Nah, gua terinspirasi dari situ, walaupun gua suka dengan lagu-lagu klasik rock ya, klasik rock ataupun glam rock, hard rock, metal, gue suka ya kan. Tapi buat gue pribadi, gue lebih nyaman dan asik main di alternatif rock gitu. Ya, alternatif rock itu simple sih, karena keterbatasan gue dalam bermain gitar, dalam artian gue nggak terlalu bisa ya. Gua tuh nggak piawai dengan melodi-melodi yang panjang ya. Jadi kalau lu lihat tuh grup band gerang itu ya, melodinya itu ya sekedar aja pendek-pendek ya. Itu aja sih yang bisa gue itu biografi gua. Jadi ya gua memang dari SMP gua udah kenal musik dan gue bisa hidup dari musik ya. Walaupun akhirnya masuk ke dunia ke dunia bebas. Tiap hari kerjaan gue mabuk, ngeganja, minum ya, nyabu Jadi kalau misalnya suara gue agak nyeret ya, mungkin efek zaman dulu ya, karena gue tuh 2008 itu gue berhenti total, gue nggak mabuk, bahkan minuman gue udah nggak kena minuman. Di tahun 2008 itu semua jenis narkoba dan minuman keras gue 2008 stop total. Gitu. Thank you yang udah nyaksiin video gua. Bye, gua ciao.